Saya diberangkatkan dapat beasiswa ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Dan saya lanjutkan juga S2, tapi pada waktu itu krisis ekonomi ya, yang luar biasa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang namanya amar itu adalah dari atas ke bawah, perintah gitu kan. Ya bagaimana kita bisa memerintah kalau orang itu di atas kita? Tak mungkin kita seorang karyawan sama bosnya, tolong itu kan nggak bisa. Nah, yang namanya perintah itu adalah dari atas ke bawah. Oleh situ kekuasaan atas itu harus sehingga kita bisa memerintah orang yang di bawah. Memerintah itu saja yang ma'ruf, jangan memerintah yang buruk-buruk. Mencegah yang mungkar-mungkar. Itulah prinsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sini, welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share jika menurut Anda ini bermanfaat. Type your comment on the below if you have any question, suggestion, and idea. Selamat menonton, enjoy. Well, bagi teman-teman, hari ini kita mendapat kesempatan yang spesial ya, karena hari ini kita diberi kesempatan untuk podcast bareng Pak Khairul Umam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For your information, guys, nah beliau ini merupakan pertama adalah seorang ustadz ya, Pak Ustadz ya? Ya. Pak Ustadz, udah itu dia juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mengkalis periode Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Mohon maaf, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ya, 2024. 2024 dan banyak lagi sih beliau ininya. Gimana nih Pak? Apa kabar sekarang Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Pak akhir-akhir ini kesibukan apa saja nih? Lumayan ya, sebagai ketua dewan ya banyak kesibukan yang kita alami ya, karena apalagi sekarang ini kita akan mendekati rancangan APBD, PBDP, kemudian APBD dan sebagainya. Tentu saja kesibukan di dewan, apalagi pansus sekarang banyak juga, apalagi COVID sekarang ini. Iya. Wah, ini juga suatu hal yang tidak terduga sebelumnya, sehingga anggaran dari daerah kita yang tentu saja banyak teralihkan, tidak sesuai dengan perencanaan awal ya. jadi ini agak ini juga sedikit kan. Agak sibuk ya iya, Pak. Iya. Tapi simpan dulu Pak. Nah, kita mau ngobrol dulu nih Pak tentang sebetulnya siapa sih Pak Ustadz atau Bapak Ketua Dewan kita itu sebetulnya backgroundnya apa sih Pak sebelum jadi Ketua Dewan gitu loh. Nah, karena teman-teman kan kami sendiri mungkin ini Pak Umam itu orangnya gimana sih gitu. Jadi boleh nggak Pak ceritakan sedikit dulu sebelum menjadi Ketua Dewan, mungkin kiprahnya di mana saja atau background pendidikannya di mana saja gitu. Oh, boleh ya. Ya, saya kelahiran Lirik ya, di Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu. Tapi asal kampung saya itu kalau sekarang itu Kuansing ya, di Teluk Kuantan. Okay. Ya, jadi situ asal ini, dan kecil saya juga di Kuansing, SD saya di Lubuk Jambi ya, kemudian di SMP di Teluk Kuantan. Kemudian SMTA-nya di Pekanbaru, yaitu PGAN. Nah, kemudian saya juga pernah 2 tahun di Jakarta, di Lipia, Jakarta, untuk belajar bahasa Arab. Dan selanjutnya S1 tahun 91 saya diberangkatkan dapat beasiswa ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Dan saya lanjutkan juga S2, tapi pada waktu itu krisis ekonomi ya, dan tahun 98 saya pulang dan mengabdi di Bandung 2 tahun. Nah, kemudian pindah ke Duri tahun 2000. Nah, 2000 jadi kepala sekolah SMA sampai tahun 2004. Pada tahun 2005 saya jadi imam besar Masjid Agung Usuluddin PT Sepron. Nah, disitulah saya punya kesempatan yang luas untuk berkiprah di tengah masyarakat. Saya bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Ada namanya Yayasan Ibadur Rahman yang mempunyai lembaga zakat ya, Laz Ibadur Rahman sekarang namanya.
yang alhamdulillah mampu menghimpunkan zakat dari masyarakat ya, 6 sampai 7 juta dalam 6 sampai 7 miliar dalam satu tahunnya. Kemudian kita kembangkan juga wakaf, ada perkebunan produktif, dan kita dirikan sekolah-sekolah. Jadi saya lebih menyukai, mencintai, membantu masyarakat kesusahan, miskin dan sebagainya. Sampailah pada tahun 2015 saya diamanahkan oleh rekan-rekan di partai PKS untuk didaulat lah ya, kira-kira untuk menjadi ketua partai, untuk tidak hanya berjuang di bidang sosial, tapi kalau bisa juga di bidang politik. Sehingga saya didaulat jadi ketua DPD partai PKS Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 ketika ada pileg ya, pemilihan legislatif, saya dicalonkan juga ya, kemudian saya juga ikut serta. Alhamdulillah Allah berikan amanah yang sangat berat kepada saya untuk terpilih ya, dengan 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ya, walaupun tidak ada sama sekali kita memberikan money politik dan sebagainya, masyarakat mempercayakan suaranya kepada kita. Tentu sekarang ini tugas saya lagi untuk bagaimana mengemban amanah ini sebaik-baiknya ya. Dari 45 anggota dewan itu dapat suara terbanyak juga ya, lebih 6.000 ya, 6.461 suara, saya masih ingat sekali. Itulah mungkin ya sedikit gambaran sebelum jadi DPRD. Jadi memang panjang juga Pak ya. Panjang. Jadi basicnya memang awalnya guru Pak ya. Awalnya guru. Awal tahun 2000 itu saya ke ini, saya kepala SMU IT Mutiara. Ya, SMU IT Mutiara 2000 sampai 2004. Jadi di guru lah. Ya. Jadi gini Pak, tentu ada ya drastis ya, mungkin teman-teman harus tahu juga apa ya. Kalau saya menilainya tadi dari perjalanan panjang yang dari Pak Ketua Dewan kita ini, yang awalnya tiba-tiba sekali pemilihan kan langsung terpilih ini, alhamdulillah gitu ya. Nah, tentu ada perbedaan Pak. Ya, ketika Bapak masuk di dunia politik ya, yang memang basicnya kita tuh mungkin Bapak kan tadi kan sosial. Nah, jadi pertama kali masuk dalam dunia politik itu apa kesan pertama Pak? Iya, jadi karena memang di dunia politik ini adalah sarana perjuangan juga, karena selama ini bagi saya untuk membantu masyarakat itu kita cari dulu anggarannya, dananya ya, dari infak-infak masyarakat juga, zakat masyarakat juga, baru kita berikan lagi ke masyarakat lagi gitu. Nah, sementara kalau kita sebagai bergerak di pemerintahan ini sebenarnya banyak sekali sumber-sumber anggaran itu, dan anggaran itu sudah ada, tinggal bagaimana kita mengefektifkan lagi. Oleh sebab itu tentu saja hal ini saya rasa sangat efektif untuk semakin bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi gitu. Itu ininya. Jadi kalau di politik ini memang agak sedikit berbeda dengan di pergerakan sosial. Cuman kita harus juga mempersiapkan mental kita, diri kita, karena namanya politik ini suka tidak suka itu berimbang ya, artinya baik pun kita kerjakan, kadang-kadang yang namanya istilahnya ada orang yang tidak suka itu di politik ini jauh lebih banyak ya, karena memang kepentingannya banyak. Cuman bagi saya sendiri ini kita harus nikmati, dan rekan-rekan dari partai manapun kita jadikan sahabat, mitra yang baik untuk membangun negeri ini. Saya rasa kalau niat baik seperti itu, alhamdulillah ya kita bisa membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya. Ya dinikmatilah. Karena gini Pak, karena memang yang kita ketahui ya mungkin sebagian kalangan ya, sebagian kalangan memang menilai politik itu kan semacam suatu hal yang sifatnya susah ditebak gitu Pak, unpredictable gitu ya. Sehingga memang mungkin banyak orang dengan politik itu alergi gitu Pak. Nah, terutama mungkin teman-teman teman-teman yang mungkin bisa dikatakan, saya juga banyak teman-teman milenial yang memang terkadang mendengar istilah politik itu malah mereka itu alergi dan tidak mau bergabung begitu Pak. Nah ini jadi kan Bapak sebagai ketua dewan tentu apa sih yang menjadi perhatian Bapak atau pandangan Bapak dengan hal-hal yang seperti ini? Pada prinsipnya begini, jadi kalau politik ini ya, kalau
kita yang merasa ingin berjuang untuk masyarakat, yang betul-betul ingin perubahan di masyarakat, dan kita alergi dengan politik ini, dan kita tidak mau ambil kekuasaan itu pasti akan digunakan oleh orang-orang yang tentu saja tidak benar gitu. Itu prinsipnya. Padahal bukan politik itu yang buruk, tapi adalah oknum-oknum yang masuk ke situ. Saya yakin kalau yang masuk ke sini adalah orang-orang jujur, orang-orang yang baik-baik, orang yang anti korupsi, ya, orang yang berniat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tidak untuk mementingkan kepentingan pribadi. Saya rasa inilah suatu kesempatan untuk bagaimana masyarakat ini kita bisa lebih banyak lagi bisa berbuat kepada masyarakat. Itu memang tergantung niat. Tapi kalau umpamanya yang masuk ke situ, ya, orang-orang yang mendahulukan kepentingan pribadi, orang-orang yang tidak peduli, ya, dengan masyarakat, apalagi dengan kecurangan-kecurangan, saya rasa akan buruk keadaan masyarakat kita. Oleh sebab itu, prinsip saya ini adalah suatu sarana yang luar biasa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang namanya amar itu adalah dari atas ke bawah, perintah gitu kan. Ya, bagaimana kita bisa memerintah kalau orang itu di atas kita? Tak mungkin kita seorang karyawan sama bosnya tolong, itu kan nggak bisa. Nah, yang namanya perintah itu adalah dari atas ke bawah. Oleh situ kekuasaan atas itu harus sehingga kita bisa memerintah orang yang di bawah. Memerintah itu saja yang ma'ruf, jangan memerintah yang buruk-buruk, mencegah yang mungkar-mungkar. Itulah prinsipnya. Iya. Ya, karena memang itu tadi ya, mungkin sebagai harapannya memang teman-teman itu jangan alergi lah Pak ya. Ya, harap seperti itu, apalagi milenial yang bersih, yang baik, yang ingin merubah negeri ini jadi baik, ya, tidak terjadi kecurangan, kemudian pencurian, korupsi dan sebagainya, sehingga kemiskinan merajalela. Itu kan istilahnya suatu hal yang tidak baik sebenarnya. Nah, itu karena Rasulullah SAW jangan dikira nggak berpolitik, ya, untuk mendapatkan menjadi kekuasaan jadi presiden istilahnya itu di Madinah itu berperang sekian kali, berunding dengan orang kafir juga ada, dalam proses politik begitu. Ya, kita tidak bisa juga, kita tidak mau politik, bagaimana kita akan mengatur masyarakat ini dengan baik, ya, karena politik itu salah satu unsur, ya, di dalam Islam ini, dalam agama kita salah satu aspek, dan banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kisah bagaimana Musa melawan Fir'aun, Namrud Ibrahim melawan Namrud, Nabi Muhammad melawan orang-orang Quraisy yang zolim-zolim itu di dalam Al-Quran itu yang terpanjang justru Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi menghadapi orang-orang yang tidak baik gitu. Nah, jadi tidak bisa kita katakan, ya, jangan sampai kita mengatakan kita tidak mau berpolitik gitu. Gini ya, kita harus akui gitu ya, saya sebagai mungkin bagian dari masyarakat, ya, teman-teman yang lain juga podcast corner, sahabat podcast corner dimanapun berada, artinya gini Pak, bahwa memang hari ini karena Bapak sebagai yang empunya DPR di Mengkalis gitu Pak ya, ketuanya begitu kan. Tentu orang menilai gini Pak, bahwa kepercayaan orang terhadap lembaga ini kan akhir-akhir ini kan ini Pak, menjadi sangat tergerus ya, karena memang banyak hal-hal yang sifatnya negatif itu kan timbul dari teman-teman yang oknum gitu, biasa kita sebut oknum itu. Nah, ini tentu Bapak melihat ini bagaimana? Artinya apakah yang dilakukan oleh Bapak secara pribadi sebagai ketua dewan dan mungkin teman-teman institusi DPRD di Kabupaten Bengkalis Pak untuk mengenai hal-hal ini? Ya, paling tidak kalau kita sebagai ketua DPRD itu kan istilahnya di sentralnya, betul, sehingga ketika kita berusaha, ya, sebagai ketua untuk tidak curang, untuk tidak ini, saya rasa yang rekan-rekan yang lainnya itu akan sangat ini, karena kuncinya itu tentu di ketua. Tapi kalau seandainya saya ini juga sudah mulai bermain curang dan kelihatan oleh rekan-rekan dan sebagainya, itu akan jadi pasti akan buruk akibatnya. Oleh sebab itu tentu saja saya
saya berusaha sekuat tenaga bagaimana di DPRD ini ya kita melakukan hal seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk kebaikan masyarakat, dan kita reduce, kita betul-betul jangan sampai lakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama, dengan hukum negara, dengan hukum moral ya. Ini kita jaga. Walaupun kita sebagai manusia punya kehilafan, asalkan tidak kita sengaja dengan ini, kehilafan itu tetap pasti ada ya kan. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu tidak ada, manusia tidak bersalah, tapi kita berusaha untuk bagaimana kesalahan itu seminimal mungkin. Gitu. Oke Pak, ini juga nih Pak, artinya gini, saya pernah ya saya pernah baca sejarah gitu ya Pak ya. Si Gus Dur itu kan pernah bilang gini Pak, Dewan itu apaan sih? Atau si Gus Dur kan pernah bilang begini kan, taman kanak-kanak ya. Taman kanak-kanak gitu loh. Anggota Dewan ini malah harus dibubarkan saja gitu loh. Iya. Nah, jadi tentu Bapak yang sekarang sudah di Dewan ini menilai ini bagaimana Pak? Karena memang itu tadi, dan apa sih yang menjadi tugas tupoksi, mungkin teman-teman sobat Corner dimanapun berada mungkin harus tahu juga nih. Nah, kira-kira kerjaan Dewan tuh ngapain sih Pak gitu Pak? Nah, sehingga memang orang tahu, mohon maaf nih Pak, Dewan tuh ya gajinya besar nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, ini nih harus diluruskan juga nih Pak. Nah, itu kira-kira gimana? Sebenarnya kalau kita ini sebagai mengakui sebagai negara yang demokrasi, yang tidak otoriter, yang tidak semaunya, ya tentu saja itu merupakan salah satu unsur dari trias politika, ya sebagai legislatif, ya sebagai pengawas. Jadi paling tidak di Dewan ini kan 3 tugas fungsi utama. Itulah tugas Dewan itu. Yang pertama adalah budgeting, ya, yaitu untuk menyusun anggaran ya bersama dengan pemerintah. Jadi pengesahannya itu nanti tentu saja DPRD ini sebagai representasi masyarakat, ya rakyat. Nah itulah sebagai ditunjuk oleh rakyat untuk mewakili mereka, ya untuk membuat anggaran itu yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian juga untuk membuat sebagai legislasinya, itu kalau di pusat itu DPR tentu di undang-undang. Kalau kita di sini tuh peraturan daerah, ya banyak hal ya tentang yang harus kita atur di daerah kita ini, sehingga peraturan-peraturan itu tentu saja yang menguntungkan untuk masyarakat banyak. Itu juga yang kita perjuangkan, ya, peraturan-peraturan itu jangan sampai nanti umpamanya masyarakat di tempat itu karena tidak ada peraturan tentang ketenaga kerjaan, umpamanya orang seenak-enaknya mengambil apa di sini sementara masyarakatnya miskin. Ya, apa yang harus kita bikin peraturan tentang. Jadi banyak hal yang harus dilakukan oleh Dewan ini dalam masalah membuat peraturan-peraturan daerah itu perda. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu saja yaitu pengawasan, ya, artinya eksekutif itu supaya jangan semena-mena melakukan sesuatu. Nah, jadi tugas kita, fungsi kita adalah mengawasi mereka. Ada nggak kecurangan di situ dalam pembangunan, ada nggak di situ yang istilahnya tidak tepat, ya, ada nggak di situ penipuan dan sebagainya, ya, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Nah, inilah pengimbang seperti ini. Tiga inilah fungsi besarnya. Yang pertama sekali budgeting. Nah, kemudian itu untuk legislasi, ya, kemudian juga untuk pengawasan. Nah, itu. Selama ini gimana Pak Khalid sendiri, apakah ini sudah berjalan dengan baik atau gimana nih Pak? Iya, selama saya menjabat kita berusaha, ya, seperti untuk budgeting, ya, itulah yang hari itu kita sampai bermalam-malam, berlarut malam, ya, pulang, ya, untuk bagaimana munculnya APBD kita, ya, APBD kita, kita ketok palu waktu itu 3,8 triliun, ya kan. Nah, tapi ya itulah qadarullah, ya. Kemudian datang COVID seperti begini. COVID-19. Nah, itu datang tiba ini tentu saja diberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
pengalihan anggaran ya, sehingga nanti itu di APBDP lagi kita akan susun ulang karena yang kemarin kita susun itu sudah berpindah-pindah dia. Anggaran ini yang tadinya sudah ada dialihkan untuk COVID, untuk ini dan sebagainya. Tambah lagi sekarang ini seperti adanya defisit yang tadinya harga minyak itu di atas $60 ya, $64 per barel, sekarang tinggal 20 sampai 30. Turunnya bagi hasil kita itu sedikit juga, sehingga drastis turunnya mempengaruhi struktur anggaran kita. Tentu juga kalau sudah sedikit kita penerimaan dari pusat, dari bagi hasil kita, tentu anggaran kita semakin sedikit. Nah, seperti begitu. Jadi itu kita kita lakukan. Begitu juga dengan pengawasan seperti COVID sekarang ini. Kita bikin pansus COVID. Mohon maaf ya, saya potong sedikit. Tapi kan sempat santer terdengar nih Pak Ati ya, ada yang sifatnya mungkin COVID ini mungkin ada sedikit isu-isu yang mungkin tidak sesuai anggarannya besar tapi realisasinya sedikit. Nah, itu gimana tuh Pak? Itulah tugas kita di DPRD ini. Makanya kita karena sering bicara, kita undang lagi pihak terkait, kita undang nanti ada sekarang alhamdulillah sudah ada pansusnya bisa memanggili siapa saja yang terkait dengan COVID ini. Ya, kalau kemarin belum ada pansus, tentu saja per komisi terhadap OPD atau dinas-dinas terkait itu. Tapi kalau sekarang kan memang sudah ada panitia khususnya. Nah, itulah yang kita nanti meminta laporan kepada panitia khusus ini. Pokoknya seperti ada penyaluran penyaluran BLT. Nah, banyak komplain dan sebagainya. Itu bisa mana realisasinya, mana datanya, siapa yang diberikan dan sebagainya itu DPRD pengawasannya seperti itu. Jadi memang mengawasi kinerja teman-teman yang ada di eksekutif. Iya. Tapi kalau Bapak secara pribadi gini ya, mungkin nanti ada orang-orang mungkin kan karena kita kan sekarang di rumah dinas Bapak nih ya, di so, kalau misalnya kira ibaratnya orang yang mengadu sah-sah saja Pak, datang sini boleh. Iya, datang. Banyak yang datang itu ya. Ya, ke kantor ada melalui tentu saja kita salurkan ya aspirasinya. Kalau yang sifatnya aspirasi pribadi dan sebagainya, tentu saja kita layani juga ya. Kalau aspirasi masyarakat secara luas, mungkin mereka berkirim surat minta hearing, itu juga kita salurkan ke komisi terkait gitu kan. Kalau pendidikan ke komisi 4, kurang tidak bidang-bidang pembangunan infrastruktur komisi 2 ya, kita menyalurkan sebagai pimpinan, kita meminta nggak bisa kita kerjakan sendiri kan pimpinan kan, kita berikan di tupoksi masing-masing lah gitu. Jadi selama Bapak jadi menjabat hampir 1 tahun lebih nih Pak ya? Belum kurang karena saya dilantik bulan September, sekarang masih bulan Juli ya, masih 2 bulan lagi ya. Jadi 2 bulan 1 tahun ya. Apa sih yang menjadi tentu mungkin orang mengatakan menjadi anggota dewan itu enak-enak. Tentu secara pribadi saya berpikir tentu ada hal yang nggak enaknya mungkin Pak ya. Apa kira-kira yang nggak enak Pak ketika menjadi anggota dewan? Apalagi ketua gitu Pak. Tentu ada pesan bukan pesan sih ini enak loh, ini nggak enak gitu. Jadi kalau yang menurut saya kendala di kita itu cara berpikir di masyarakat kita, seolah-olah anggota dewan itu punya duit yang sangat banyak, sehingga seluruh kadang-kadang kebutuhan ya datang kepada kepada ketua dewan, anggota dewan seperti gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kan suatu persepsi yang keliru juga, sehingga mengapa nanti terjadi korupsi itu atau dia berkelindan begitu. Ya, karena ingin menyenangkan dan sebagainya. Ya kan, coba bayangkan, ya kan, kalau setiap masyarakat ini pokoknya datang mengeluhkan biaya anak sekolah ini semua, itu menurut saya agak kesulitan kan seperti itu. Kalau kita tidak lepaskan gitu kan, tentu saja itu jadi beban juga ya, enggak peduli gitu kan. Tapi kalau kita perturutkan juga, itu duitnya dari mana seperti gitu. Kalau itu seperti gitu. Kalau yang
pas itu kan kalau memahami fungsi yang 3 tadi itu. Jadi ketika dituntut kepada anggota dewan itu adalah istilahnya bagaimana penganggaran yang baik, yang punya penganggaran di kampungnya tidak ini bagaimana supaya diratakan, seperti gitu ya. Kemudian juga melihat perda-perda itu belum ada, kemudian diusulkan seperti gitu ya. Kan banyak tuh. Kemarin alhamdulillah ada perda. Sekarang zakat, perda, banyak sekali perda. Kemudian juga tentu saja minta diawasi pembangunan itu. Yang banyak yang rusak-rusak itu kalau fungsi dewan yang tidak berjalan di situ tentu saja apalagi kalau terjadi kong kali kong terjadi umpamanya dewannya dikasih duit dengan diam saja, itu kan suatu hal yang buruk. Nah, itu yang perlu kita kuatkan dewan ini gitu. Nah, cuman kan persepsi tadi itu mungkin terbangun seperti itu. Jadi kesulitannya di situ. Nah, nanti dewan ini akhirnya matikan HP, tidak bisa dihubungi lagi, tidak ini dan sebagainya seperti gitu. Jadi for your information guys, teman-teman sobat koran dimanapun berada, anggota dewan itu bukan segalanya gitu Pak ya. Ya artinya punya hak-hak yang pastilah betul. Negara itu sebenarnya terhadap pejabat negara itu memang berikan ada fasilitas-fasilitas tapi tidak punya fasilitas yang sehingga semuanya bisa ada pada anggota dewan itu sendiri. Jadi makanya memang terbatas ya Pak ya. Tak mungkin pula kata orang Melayu semuanya dengan awak. Tapi tentu ada hak-haknya gitu, hak dan kewajibannya. Betul. Tapi tentu saja selagi kita mampu, kita ini memang harus kita bantu. Saya itulah memang alhamdulillah sudah biasa bergerak di bidang sosial dan sangat sangat kasihan sekali kepada orang yang memang kesulitan ekonomi dan sebagainya. Makanya kita juga mengembangkan gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan zakat. Makanya di Bengkalis ini alhamdulillah sekarang Basnas kita dipimpin oleh saudara saya Pak Ali Ambar sama alma mater saya juga itu ada kenaikan. Kita motivasi. Itu juga alhamdulillah insyaallah sekarang ini karena memang saya juga backgroundnya di wakaf mungkin saya diminta oleh rekan-rekan di Kemenak sini dan juga direstui oleh Bapak PLH Bupati untuk memimpin Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bengkalis ini. Jadi lebih leluasa lagi nanti insya Allah saya bisa mengembangkan wakaf sehingga nanti orang-orang anak yatim dan sebagainya bisa kalau bisa bersekolah itu. Mohon maaf Pak. Tentu kita agak melenceng nih Pak karena memang Bapak tadi ngomongnya tentang zakat dan wakaf. Ini bedanya di mana nih Pak? Zakat kan memberikan juga, sedekah juga. Wakaf kan sedekah juga. Yang saya dalam perspektif saya itu wakaf itu paling kan tanah wakaf gitu kan. Tanah kubur. Ini apa yang membedakan ini Pak? Yang perlu juga kita sosialisasikan ke masyarakat kita itu sangat berbeda sekali. Betul. Sangat berbeda sekali. Kalau yang namanya zakat itu adalah suatu kewajiban dan dia merupakan fardu di dalam merupakan rukun dalam Islam. Itu kalau kita tidak bayarkan itu kita melanggar suatu kewajiban kita. Dan zakat itu dibagikan kepada 8 asnaf. Kalau infak itu adalah sukarela kita memberikan dan itu kepada siapapun kita berikan itu tidak ada masalah gitu kan. Nah, itu infak untuk menginfakkan harta kita. Kalau wakaf ini memang suatu hal yang sangat berbeda. Wakaf bukan hanya tanah. Makanya ada wakaf itu yang saya kembangkan sekarang itu wakaf produktif, ada wakaf kebun sawit, ada juga nanti rumah-rumah sewa. Hasilnya ini itu bisa untuk digunakan untuk kepentingan pendidikan anak miskin, yatim, beasiswa, banyak sekali. Itu tidak ada di tempat kita, belum ada. Al Azhar itu wakaf. Universitas Al Azhar di Kairo. Saya ini di sana dapat beasiswa, kita dikasih kamar, kita dikasih tempat tidur, kasih lemari, kasih buku, dikasih meja, kemudian makan 3 kali, ada ruang makannya. Nanti ngambil duit beasiswa, ada banknya dalam itu. Kalau lewat tanggal 5 ngambil di luar, itu ada itu dari mana? Itu dari wakaf. Dan kebetulan wakaf Al Azhar itu pernah mengalahkan
harta kekayaan negaranya. Negara pernah minjam harta wakaf Al-Azhar. Itu harus dikembangkan di sini. Nah, itulah yang saya kembangkan selama ini di lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman yang alhamdulillah di Mandau. Yeah. Nah, itu ada sekarang bisa kita gratiskan, kita beasiswa orang-orang menghafal Quran, kita kasih anak yatim karena kita punya lahan sawit ada sekian puluh hektar itu kan. Nah, kemudian ada wakaf-wakaf produktif kita. Nah, kalau itu kita kembangkan di negeri kita ini kan yang untuk ada zakat tadi itu, nah itu sudah ada sendiri lembaganya. Wakaf ada lagi. Kalau orang berwakaf nih, nazirnya atau pelaksananya ini nggak boleh ngasih-ngasih gitu aja, nggak. Pokoknya harus dia pegang. Hasilnya baru disedekahkan. Atau kalau manfaat, wakafnya namanya masjid, wakafnya bangunan, harus dimanfaatkan itu, kemudian dijaga. Jadi yang nazir ini atau yang pelaksananya ini menjaganya, dan juga kalau dia berupa produktif, modalnya itu dia harus jaga, keuntungannya baru diinfakkan. Itu dia wakaf. Jadi kalau Bapak menilai di Bengkalis tuh, insya Allah ya kita sangat optimis karena belum dilaksanakan aja, dan 4 dari kabupaten di Kabupaten Bengkalis ini yang belum mendirikan BWI itu termasuk Bengkalis ini. Nah sekarang Badan Wakaf Indonesia. Jadi saya walaupun jadi ketua DPRD, karena saya kebetulan S2 saya itu tesis saya itu tentang cash wakaf uang, wakaf produktif itu saya penelitiannya di Bangladesh. Ya di SIBL namanya, Social Islamic Bank Limited Bangladesh. Ya, jadi wakaf itu bukan seperti tadi. Orang kalau kita ingat wakaf kuburan, ya kan, tanah kuburan, jadi masjid, sekolah itu aja. Padahal tidak. Kalau di hotel gitu kan, itu kalau kita di Masjidil Haram depan itu ada tour Zam-Zam yang ada jam besar itu wakaf itu. Berapa satu kamar itu satu malam? Itu hasilnya itu untuk ini, makanya nggak ada di masjid-masjid di Saudi itu kanceleng-kanceleng itu nggak ada karena selesai dengan wakaf itu. Nah, ini yang harus kita kembangkan di negeri kita. Wakaf ini Pak. Ya. Dan ini kemungkinan di Bengkalis kemungkinan besar suksesnya besar Pak. Insya Allah saya yakin karena saya sudah melaksanakan sebagai lembaga Nazir Wakaf di Ibadur Rahman, dan itu luar biasa ya. Istilahnya masyarakat tuh ingin, karena nanti setelah meninggal dunia itu yang bisa menambahkan amal gitu, termasuk salah satunya sedekah jariah itu artinya wakaf. Iya. Itu. Betul, luar biasa. Malam ini kita dapat siraman rohani dari Ustadz. Sebagai ketua dewan. Jadi Pak, mungkin kalau Bapak secara pribadi ya, ke depan harapan Bapak nih Pak untuk Bengkalis sendiri bagaimana Pak? Karena memang banyak tumpuan yang memang kita harus pahami bahwa walaupun suka tidak suka ya, yang namanya anggota dewan itu gimana pun adalah perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah dari masyarakat Bengkalis. Nah, kira-kira apa nih Pak yang harapan Bapak ke depan, dan apa sih program yang kira-kira anggota dewan ke depan akan laksanakan itu untuk ini? Ya, harapan saya untuk secara keseluruhan Kabupaten Bengkalis ini harus berubah, harus lebih baik ya, dalam pengertian begini, artinya anggaran-anggaran kita ya, hasil yang kita ada ini itu dijaga dengan baik. Kemudian juga kita motivasi ya kepada eksekutif ya, untuk lebih banyak lagi mengambil anggaran-anggaran yang dari pusat itu. Karena di kementerian-kementerian itu banyak anggaran. Nah, itu yang kita motivasi supaya itu diturunkan ke bawah. Ya, sampai kita biarkan saja tidak turun anggaran yang banyak dari pusat itu ke negeri kita. Karena saya ada studi banding pergi ke tempat lain, seperti contohnya di Payakumbuh, saya pergi sana. Saya sangka besar sekali APBD mereka. Ternyata ketika saya jalan mulus, kemudian tempat wisata bagus-bagus, ini berapa uang mereka? Ternyata hanya 800 miliar lebih aja. Sampai 1 triliun. Ya, enggak sampai 1 triliun. Tapi mereka ambil untuk rasionalisasi sungai, untuk bikin apa gitu. Di waktu kami ke sana itu aja, itu 200 miliar. Dan tahun 2020 ini mereka ini kan 1 triliun, lebih besar daripada ini satu proyek itu. Cuman karena ada COVID ini bisa jadi itu dirasionalisasi. Tapi paling tidak mereka tuh turunkan itu. Kemudian kita mintakan juga bahwasanya banyak sekali untuk ekonomi kecil ini ya,
pihak ketiga bisa kita undang juga. Iya. Artinya ada investor-investor itu yang bisa memerlukan mereka umpamanya tapioka, tepung dari ubi, masyarakat jual, ada pabriknya di sini. Kita mudahkan. Ada itu juga investor itu yang ingin mendirikan pabrik itu, tapi kadang sulit sekali mereka ingin mendirikan itu. Banyak sekali pembiayaannya, payah perizinannya dan sebagainya. Itu lari mereka. Sementara masyarakat kita kalau ada itu, mereka akan selalu bisa menjual hasil panen mereka. Nenas juga, kita banyak lahan gambut. Kalau ada maunya pabrik pengalengan nenas di sini, ya kan? Berapa banyak orang bisa menjual langsung nenas mereka tanpa khawatir nanti banjir buah, kemudian murah dan susahnya gitu kan? Nah, jadi banyak hal yang bisa kita buat, dan itu tentu saja kita minta eksekutif, ya, di eksekutif itulah yang bisa melaksanakan langsung. Kalau kita kan hanya banyak mengawasi itu, dan tiga tadi itu. Nah, itu memang harapan Bapak untuk harapan saya untuk ke depan gitu. Makanya kemarin saya juga berani juga tuh ya, kalau bisa mencalonkan bupati juga kemarin. Tapi mungkin ya belum lagi. Belum. Iya. Tapi kalau dikasih kesempatan gimana? Oh iya, ya nanti insya Allah. Sekarang dijalani aja dulu ini. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini belum gitu ya? Ya belum. Lanjutkan aja dulu ini. Kita lanjutkan dulu. Iya, lanjutkan. Jadi harapannya ke depan kalau memang apa itulah Pak ya, program kita ke depan memang harapannya biar untuk ekonomi lebih baik lah Pak. Ya, masyarakat kita tidak kesulitan, tidak kesusahan gitu kan. Jadi ada ya kadang-kadang harus kita perhatikan ya, ada pokoknya dia udah dari tahun lama tanam kelapa nenek moyangnya sampai sekarang belum diperbaharui. Itu kan sebenarnya harus dituntun juga mereka itu. Betul. Mereka dari mana dapatkan bibit yang unggul dan sebagainya kan gitu kan. Kalau mereka dibiarin aja begitu mereka kan enggak punya pengetahuan. Betul. Jadi peran pemerintah dan peran dewan juga untuk mensupport itu harus kita lakukan lah. Kira Pak dalam waktu dekat ada nggak Pak kalau untuk bergerakan anak-anak milenial gimana nih Pak? Karena memang ini juga bagian dari milenial. Ya. Ada nggak dukungan pemerintah? Ya, pihak-pihak terkait dengan hal ini pokoknya ini bidang apa nih? Ekonomi kreatif. Di mana ininya seperti itu. Itu bisa aja. Kalau dewan ini kan istilahnya ada program bagus yang diusulkan, kemudian tidak ada alasan untuk tidak mensupport kan gitu. Cuma kadang-kadang kan apa yang mau disupport kalau seandainya program-programnya tidak ada gitu. Ini makanya tergantung kepada eksekutifnya juga untuk membuat program-program kreatif seperti ini. Pokoknya anak muda ternyata sekarang ini seperti YouTube dan sebagainya. Bagaimana pelatihan-pelatihan itu kalau dan sebagainya itu kan banyak hal itu bisa aja di kita kalau menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi pasti kita akan dukung pasti. Memang anak muda hari ini kan ini kan termasuk ekonomi kreatif nih Pak. Jadi kan harapannya memang kita pun juga pakewuh kan orang Jawa tuh dengan Bapak kan harapannya kan juga bisa dilihat nih teman-teman ekonomi kreatif yang ada di daerah. Insyaallah. Insyaallah. Ada lagi kira-kira Pak pesan dan kesan untuk masyarakat Bengkalis atau untuk siapapun Pak sebelum kita akhiri. Sebetulnya masih banyak yang mau kita sampaikan, cuma memang mungkin ya ada nanti episode yang lain lah. Ya insyaallah banyak hal yang bisa kita bincang lagi. Ya, itu saja artinya mari sama-sama dengan niat baik kita bangun negeri kita ini ya dengan tupoksi kita masing-masing ya. Nanti kita sebagai di DPRD yang bergerak di bidang politik ini tentu saja kita politik yang baik, politik untuk masyarakat, untuk kebaikan-kebaikan masyarakat kita, dan kita juga tentu saja dari masyarakat berikan masukan-masukan kepada kita ya. Kalau kita bisa negeri kita ini ingin kebaikan ya, baldatun thayyibatun warabbun ghafur kan itu istilahnya ya. Jadi tentu saja jangan sampai terjadi korupsi yang merajalela ya, kecurangan dan kezoliman dan sebagainya itu. Insyaallah kalau itu politik santun dan sebagainya, kalau itu bisa terlaksana, saya rasa ini harapan kita semua. Itu saja. Dan pesan-pesan untuk tahun politik nih Pak, apa nih Pak? Ya, tahun politik ya kalau mari kita berpastabiqul khairat ya, jangan saling mencederai, melukai, menyakiti. Mari kita program-program yang baik kita bangun ya, kita dukung ya yang terbaik, berikan kepada masyarakat untuk memilih mana yang terbaik, sehingga kalau yang kalah
kalah, nanti ya kita tentu saja mendukung program-program baik dari yang menang, jangan balas dendam dan sebagainya. Jadi ya politik santun ya, kemudian kita hidup damai ya di negeri kita ini, itu mungkin harapan saya. Oke, thanks guys atas atensinya. Itu tadi adalah pemaparan dari Bapak Ketua Dewan kita, Bapak Khairul Umam. Beliau juga merupakan seorang ustadz. Banyak hal yang sebetulnya masih bisa kita cerita dan podcast bareng beliau. Cuma memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita satukan dalam satu topik ini. Nanti kita harapannya ada episode yang lain. Oke, Pak Ustadz, Pak Umam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dikasih fasilitas yang bisa bermain di rumah dinasnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagi teman-teman podcast Corner dimanapun berada, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share biar tetap kita semangat untuk menginformasikan hal-hal yang positif untuk Bengkalis khususnya, Riau dan Indonesia, karena kami di sini sekali lagi kami untuk Indonesia. Oke, sampai jumpa di lain episode. Hasta la vista, baby. Oke, terima